Bismillah walhamdulillahi ala ni'matil islami wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila sairil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati wa ala ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim ya ahli dargi wa ya ahli al-batin wa ya ahli al-nubati wa ya ahli al-nur. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua bisa sama-sama duduk untuk beriktikaf. Sama-sama kita niat menghidupkan ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita di sini membuahkan duduknya kita kelak di sana, di surganya Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqulna idribuhu biba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Surat Al-Baqarah ayat 73. Faqulna, maka aku Allah mengatakan, idribuhu, pukullahu pada ay al-qatil, orang yang dibunuh, biba'diha, dengan sebagian dari sapi tersebut. Fahuhiya, maka dihidupkan itu orang yang terbunuh. Wa qala qatalani fulan wa mata, kemudian dia mengatakan telah membunuh aku fulan, si fulan. Kadzalika yuhyillahul mauta, begitulah yuhyi, Allah akan menghidupkan, yuhyillahu, Allah akan menghidupkan al-mauta, kepada orang-orang yang telah mati. Wa yurikum, dan Allah akan menampakkan pada kalian ayatihi, pada ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya. La'allakum ta'qilun, supaya kalian tatadabbarun, merenungi, fata'lamun, lantas kalian mengetahui, annal qadir ala ihya'i nafsin wahidatin, sesungguhnya yang maha mampu menghidupkan satu jiwa, qadirun, adalah mampu ala ihya'i nufusin katsirah fatu'minun, untuk menghidupkan jiwa-jiwa yang banyak, fatu'minuna, lantas kalian semua pun beriman kepadanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, setelah mereka melakukan kriminal berupa pembunuhan dan mereka membawa mayat ke depan gerbang desa sebelah di malam hari, diam-diam, tidak ada yang tahu, mereka menyangka
pembunuhan itu akan aman dan tidak akan terbongkar selama-lamanya. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Sampai akhirnya dua penduduk dari desa yang tertuduh dan desa yang merasa ada yang dibunuh, yaitu desa daripada keponakan paman orang yang kaya kemarin. Kedua belah desa itu hampir saja berperang gara-gara peristiwa tersebut, dan akhirnya mereka mendatangi Nabi Musa untuk minta keputusan. Singkat cerita, mereka disuruh menyembelih sapi, dan setelah susah payah mendapatkan sapi yang dimaksud karena umurnya, warnanya, dan lain-lain kemarin sudah dibahas semua itu. Setelah dapat itu disembelih. Maka setelah disembelih dan sapi tersebut sudah terkapar, tidak bernyawa, mereka disuruh oleh Allah melalui lisan Nabi Musa, idribuhu bi ba'diha. Wahai kaum Bani Israel, ambilen sebagian dari tubuh sapi yang telah kalian sembelih itu, potong sedikit. Dalam riwayat ada yang mengatakan buntutnya, ada yang mengatakan yang lain. Pokoknya bagian dari tubuh itu, terserah, ambil aja sedikit. Setelah itu pukulkan ke mayat orang yang terbunuh ini. Benar. Akhirnya setelah sapi tadi dipotong, sudah tidak bernyawa, diambil sedikit bagian tubuhnya dan dipukulkan ke mayat yang terbunuh tersebut. Dipukulkan gitu. Yang mukulkan mereka, Nabi Musa cuma mengawasi, melihat aja. Kemudian setelah mayat itu dipukul, lantas mayat tersebut pun hidup, bangkit, hidup, berdiri, dan di lehernya ini yang bekas luka pembunuhan itu masih meneteskan darah segar. Bangkit itu orang yang telah mati tadi itu kemudian mengatakan, qatalani fulan, yang bunuh aku itu adalah dia, si fulan. Setelah itu tidur lagi, mati lagi, balik tidak bernyawa seperti sedia kala. Cuman beritahu aja, yang bunuh aku fulan. Setelah itu mati lagi. Nah, akhirnya ketahuan ternyata orang yang membunuh adalah keponakannya sendiri, yang saat itu tampil seakan-akan yang membunuh adalah penduduk sebelah. Dia ini yang paling bersemangat, provokator paling bersemangat ini. Ternyata dia pelakunya, ditangkaplah sama mereka, dan akhirnya keponakan yang membunuh tersebut pun dihukum mati oleh Nabi Musa alaihis salam, dan dia tidak dapat warisan. Nah, sejak dari peristiwa tersebut disebutkan dalam riwayat, ma waritha qatilun ba'da sahibil baqarah. Orang yang membunuh itu tidak dapat warisan dari yang dibunuh setelah peristiwa tersebut. Mulai peristiwa tersebut sampai sekarang, sampai syariatnya Nabi Muhammad SAW pun, kalau ada anak bunuh ayah maka dia tidak dapat warisan dari ayahnya. Atau ayah bunuh anak, pokoknya pembunuh itu tidak dapat warisan dari yang dibunuh, keluarga yang dibunuh sejak saat itu. Oke. Nah, dari peristiwa ini timbul beberapa pertanyaan. Yang pertama, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyuruh menyembelih sapi ketika peristiwa ini? Kok yang dipilih oleh Allah kok binatangnya itu sapi, enggak binatang yang lain?
onta kah, atau kambing kah, atau apa gitu. Kenapa saat itu Allah menyuruh mereka untuk mencari sapi, menyembelih sapi? Maka para ulama mengatakan, pertama, karena memang sapi itu adalah binatang yang saat itu oleh Bani Israel dipakai berkorban, dan termasuk korban yang paling utama di zaman itu adalah dengan sapi. Dan sampai sekarang korban itu paling banyak dilakukan, paling favorit bahasa sekarang ini kan dengan sapi. Kambing boleh, onta boleh, tapi di sini tidak ada onta. Onta cuma di daerah Arab sana yang ada. Sapi itu familiar, populer, dipakai untuk berkorban hingga zaman sekarang. Makanya kalau pas hari raya Idul Adha rombongan sapi 7 orang. Nek sing duwite kakean ya sapi siji 1 nama, oh tambah bagus. Apa boleh ya malah oleh wong 7 oleh apa siji. Maka pertama itu karena sapi ini adalah hewan yang paling banyak dibuat korban, kemudian sapi ini adalah hewan yang termasuk disembah oleh orang-orang yang di luar Islam. Sapi itu kan ada yang dituhankan, nah binatang yang lain jarang. Tapi sapi itu ada sebagian agama yang mereka itu menyembelih Tuhan berupa sapi. Sapi dituhankan. Ini alasan pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kok Allah menyuruh menyembelih sapi? Karena agar orang-orang soleh dari golongan Bani Israel yang saat itu mencari, mereka mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sebab nyari sapinya kan susah, terus mahal harganya. Sebagaimana kemarin disebutkan, sepenuh emas, kulitnya diisi emas dengan penuh seberat sapi tersebut. Nah itu berarti mengeluarkan uang banyak. Maka masuk dalam kaidah al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu bisa berlipat ganda sesuai dengan capeknya, sesuai dengan pengorbanannya. Nek semakin pengorbanan tenaga, harta lebih banyak, maka pahalanya lebih besar. Seperti itu. Ini alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa Allah menyuruh sapi? Agar keluarga orang soleh yang tinggal di dekat hutan kemarin itu, mereka mendapatkan rizki yang berlimpah. Dan kemarin diceritakan ada seorang suami istri yang soleh dan solihah, punya anak masih kecil. Akhirnya sapinya dilepas di hutan, sehingga singkat cerita sapi itu dibeli dengan harga yang paling mahal, bahkan paling mahal sedunia. Bukan hanya sedunia, paling mahal dalam sejarah manusia. Sapi dibeli dengan seberat emas, sepenuh kulitnya tadi itu. Nah itu agar keluarga soleh tersebut, keluarganya orang soleh tersebut, mereka mendapatkan rizki yang banyak, limpahan rizki yang luar biasa berkahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab sapinya dibeli oleh kaum Bani Israel tersebut. Nah, karena itu orang itu kalau dia benar-benar menjadi orang yang soleh, solihah, disebutkan man khadamallah ay bil ibadah khodamat hud dunya. Barang siapa yang dia itu berkhidmah alias ibadah sama Allah, berusaha istiqomah jadi orang soleh, maka dia akan dikhidmahi oleh dunia, alias dunia ini akan dijadikan datang kepada dia, dimudahkan oleh Allah untuk orang tersebut. Urusan duniawinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang yang bertakwa sama Allah, orang yang benar-benar saleh,
dia bertakwa secara dohir dan batin. Dohirnya taat, batinnya atine resik. Dohirnya ahli ibadah, hatinya juga bersih. Maka orang seperti ini orang soleh. Kalau sudah jadi seperti itu, dia akan diberi oleh Allah solusi di setiap masalah. Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dia diberi rezeki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka, alias maksudnya dipermudah urusan ekonominya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaliknya, kalau orang itu tidak peduli dengan ibadah kepada Allah, disebutkan dalam riwayat oleh Rasulullah SAW, man asbaha wa hammuhu dunya syattatallahu alaihi amrah wa farraqa alaihi dhai'atah wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Barang siapa yang di pagi hari bangun, yang difikiri dunia, bangun tidur langsung mikir dunia, gak mikir sholat subuh, gak mikir dzikir, gak mikir akhirat, langsung tangi turu melek, dunia ku piye iki, sing dipikiri dunia. Pertama kali ketika dia bangun, di pikirannya, di hatinya urusan dunia. Maka orang seperti ini bagaimana? Syattatallahu alaihi amra, Allah akan mencerai-beraikan urusannya di hari tersebut. Kemudian Allah akan mencerai-beraikan pekerjaannya, dan Allah menjadikan kefakiran berada di kedua matanya, alias pekerjaannya tidak akan berkah, walaupun akeh tetap kroso kurang terus. Niki goro-goro tangi turu pikirane dunya. Orang bangun tidur tuh mikir sholat subuh sih, mikir dzikir, mikir ibadah, mikir akhirat. Ya minimal sholat subuh nih, bangun niat sholat subuh dulu. Orang usah mikir kerjaan-kerjaan sih. Karena itu diteruskan oleh Rasulullah, waman asbaha wa hammuhul akhirah jama'allahu lahu hammah wa hafidhu alaihi du'atah wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atatud dunya wa hiya raghimah. Barang siapa bangun di pagi hari, di hatinya, di pikirannya adalah akhirat, bangun sholat subuh jamaah, sampai ketinggalan, sing dipikiri sholat subuh, atau dia bahkan bangun sebelum subuh, sing dipikiri sholat tahajud, dzikir dan seterusnya, bangun pikirannya akhirat. Maka satu, Allah mengumpulkan semua harapannya, dipermudah oleh Allah. Kemudian dijaga pekerjaannya, dijadikan hatinya jadi hati yang kaya, merasa syukur, merasa nikmat dengan semua pemberian Allah, hatinya bahagia. Kemudian yang keempat, wa atat dunya wa hiya raghimah, dunia akan datang kepada dia dalam keadaan hina, alias rizkinya dijadikan rizki yang lancar, yang gampang tekone, tidak susah payah. Itu kalau orang yang ketika bangun pikirannya, fokusnya ibadah dulu. Setelah selesai ibadah baru mikir kerjaan, mikir toko, buka ini, buka itu. Seperti itu. Kalau sudah seperti itu maka diberkahi, dimudahkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, lihat bagaimana keluarga yang soleh, dia punya anak dan anaknya pun mendapatkan rezeki yang berlipat ganda dari sebab kesolehan orang tuanya, dari sebab ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bukan hanya orang soleh, kita lihat para ulama wes soleh alim sisan. Orang soleh plus orang alim, para ulama itu kita lihat mereka tidak susah payah hidupnya, nggak banteng tulang untuk apa itu sampai tidak karu-karuan. Kita lihat para ulama itu semakin dia besar ilmunya, semakin tinggi, maka kita lihat bagaimana dunia datang semua kepada dia. Sampai-sampai kita dulu pernah diceritakan, kalau sampean pernah ke Pasuruan, di sana itu dulu ada seorang kiai yang luar biasa terkenal, bahkan sampai sekarang beliau terkenal seorang wali, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Kiai Hamid. Itu dulu ketika masa hidupnya luar biasa, semua orang cinta kepada dia. Suatu ketika beliau turun dari Masjid Jami di depan alun-alun itu. Nah, seperti biasa ketika beliau turun, disambut sama orang banyak, pengen salaman, ada yang bawa air minta doa.
Terus banyak juga dari mereka ketika salaman itu salam tempel, bawa amplop karena pengen dapat berkah dari beliau, ngasih hadiah beliau, salaman tempel. Maka di seberang jauh ada pemuda lihat, oh enak ya kiai iki. Duwite teko dhewe salaman untuk amplop sakmono akeh, padahal metu saka masjid iki. Urung nek undangan ceramah, urung nek ini itu, wah semikirnya duit tok ini. Akhirnya dari kejauhan itu Mbah Yai Ahmed ketika turun dari masjid manggil ini pemuda, sini dipanggil. Wah, akhirnya seneng, oh saya dipanggil, seneng. Beliau itu apa? Kalau ada orang dipanggil beliau itu seneng deh, karena tamunya wakil terkenal wali memang zaman itu. Akhirnya saya senengnya dipanggil, diajak beliau pulang, diajak beliau untuk keliling, untuk berdakwah ceramah di acara-acara yang sudah dijadwalkan. Nah pas naik mobil, naik kendaraan zaman dulu, kemudian si orang ini dikasih air di gelas gitu sama Mbah Hamid, ini jogowen ya, banyu iki jogowen, ojo sampai tumpah sedikit pun, ayo melu aku undangan. Akhirnya bener, namanya di jalan ada jalan yang jelek, akhirnya tetap selesai acara, airnya ternyata berkurang, tumpah banyak. Maka Mbah Hamid ngomong, gimana bisa jaga airnya, tidak ada yang tumpah sama sekali? Waduh maaf Kiai, saya nggak bisa jaga, ini banyak yang tumpah tinggal separuh ini, mohon maaf. Nah begitulah wahai pemuda, Kiai itu memang urusan duniawi dipermudah oleh Allah, tapi tugasnya juga berat. Kiai itu tanggung jawab dunia akhirat agar umat yang ada di daerahnya itu imannya jangan sampai tumpah. Nek sampai imannya umat itu ada yang tumpah, sedangkan para kiai itu tidak ada gerakan dakwah, maka kelak di akhirat mereka juga akan ditanya oleh Allah, kenapa iman dari kaummu, dari orang-orang sekitarmu kok ada yang tumpah, bahkan ada yang pindah agama, itu kenapa kau tidak bantu mereka dan lain-lain. Jadi jangan kamu lihat enaknya tok, kiai itu tugasnya berat, bahkan mereka berkewajiban menjaga akidah umat dengan ilmu mereka, dengan dakwah mereka, dan itu nanti ditanya oleh Allah di akhirat. Memang kalau urusan dunia dipermudah oleh Allah, tapi di sisi lain mereka juga punya tugas yang sangat berat. Akhirnya si pemuda itu pun paham kenapa dia diajak oleh beliau. Nah ini diantara kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh menyembelih sapi, agar keluarga orang soleh yang di sebelah hutan sana tadi itu mereka mendapatkan rizki yang luar biasa, berlimpah, mudah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa setelah sapi itu disembelih kok yang meninggal itu, yang dibunuh itu harus dipukul dengan bagian dari tubuh sapi? Padahal kan Allah mampu. Nabi Musa diberi mukjizat, wahai orang yang meninggal berdiri, umpama begitu ya mampu juga. Tapi kenapa kok Allah menyuruh membeli sapi, terus setelah disembelih ambil sebagian tubuhnya, pukulkan ke mayat yang dibunuh itu? Kenapa kok harus pakai pukul padahal Allah Maha mampu? Maka di situ ada alasan. Pertama, agar Nabi Musa itu dia tidak dituduh macam-macam oleh kaum Bani Israel. Kalau Nabi Musa langsung yang menghidupkan, wahai yang dibunuh bangunlah, nanti Nabi Musa dikira orang tukang sihir, karena kaum Bani Israel itu sangat ragu dengan Nabi Musa, alias iman mereka itu tipis, iman mereka nggak kuat. Nabi Musa langsung bangun, dikira Nabi Musa punya ilmu sihir nanti, atau dikira Nabi Musa itu cuman kebetulan aja. Kenapa? Oh barangkali yang mati itu belum mati, dia masih mati suri. Alah Nabi Musa bangun paling asalnya mati suri iso tangi. Kaum Bani Israel itu sangat kritis dan mereka sangat ragu dengan Nabi Musa alaihis salam. Akhirnya Nabi Musa nggak megang, nggak apa-apa, udah kamu sembelih, kamu ambil sapinya, pukulkan. Yang mukul mereka sendiri, Nabi Musa nggak lapo-lapo, beliau cuman ngawasi tok. Sehingga tuduhan-tuduhan itu tadi, tuduhan mau menuduh Nabi Musa ahli sihir,
atau Nabi Musa ini pas-pasan tepaan iki asale mati suri, tuduhan itu semuanya hilang. Tidak bisa dituduhkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, agar menunjukkan bahwasanya Allah itu menghidupkan orang yang mati itu bisa dengan semua cara. Ini ada sapi yang sudah mati, nggak bernyawa, terus diambil tubuhnya, ditempelkan ke orang yang mati, kok iso hidup, padahal sama-sama mati, tapi kok bisa hidup. Menunjukkan orang itu kalau sudah dikubur di dalam tanah ini, bumi ini kan benda mati, dikubur mayatnya ke dalam tanah juga dalam keadaan mati, tapi Allah Maha Mampu nanti bisa membangkitkan dari kubur semua orang yang telah mati. Menunjukkan Allah bisa membangkitkan nanti di hari kiamat orang-orang semuanya yang telah mati. Karena saat itu juga kaum Bani Israel ragu, banyak yang ragu tentang hari kebangkitan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kenapa kasus pembunuhan itu kok diungkap oleh Allah, kok enggak ditutupi aib dari pembunuh? Maka pertama, karena untuk menolak fitnah yang berbahaya, yang mana bisa menjadikan banyak korban, yaitu peperangan antara dua belah desa tadi itu. Kalau ini nggak diungkap, wah bisa perang dan bisa banyak orang yang akan mati lagi. Makanya diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua, untuk memuliakan Nabi Musa, agar dalam catatan masa kenabian beliau, kerasulan beliau, tidak ada satupun umat beliau yang mati sia-sia tanpa bisa diungkap pembunuhnya. Kalau sampai itu terjadi, maka kaum Bani Israel bisa ragu sama Nabi Musa. Lah iya, kita ini dipimpin sama Nabi Musa, Rasul, tapi kok ada yang meninggal tanpa diketahui pembunuhnya, ini gimana? Itu kan berarti kekurangan. Kalau ada pemimpin kok terjadi pembunuhan, dia nggak bisa ngungkap, berarti pemimpinnya ini lemah, intelijennya ini berarti nggak hebat. Itu kekurangan bagi pemimpin tersebut. Maka Allah nggak mau Nabi Musa tergambar kurang di mata kaum Bani Israel. Diungkaplah itu pembunuhan dengan cara yang begitu luar biasa, mukjizat untuk Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang ketiga, agar si pembunuh itu tidak seenaknya sendiri, walaupun sudah diatur membunuhnya supaya tidak bisa dibongkar, tidak diketahui oleh siapapun. Karena zaman itu nggak ada CCTV, nggak ada siapapun, dia merasa sudah bisa mengatur semuanya, tapi ternyata ada yang lebih maha hebat, yang maha mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibongkar semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara beberapa pelajaran dari cerita tentang penyembelihan sapi. Ceritanya sudah selesai, dan kemudian kesimpulan pertama dari tentang cerita sapi yang disebutkan di surat Al-Baqarah ini dapat disimpulkan, satu, bahwasanya Allah itu maha menghidupkan orang yang mati. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayati. Kemudian yang kedua, barang siapa yang dia itu berkhidmah dalam hidupnya, dia tidak melupakan Allah, maka urusan dunia tidak akan dilupakan oleh Allah, akan dimudahkan oleh Allah SWT. Semakin dia soleh, semakin diberkahi kehidupannya. Apalagi kok dia ulama dan soleh, wah, tambah diberkahi oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga, orang yang membunuh keluarganya, maka dia terhalang dari warisan keluarga tersebut. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah SWT orang yang selamat dari fitnah dunia, selamat dari segala mara bahaya, zahiran wa batina. Amin Allahumma amin. Kurang bijak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.